Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Septiana Nasution, mahasiswi dari Universitas Terbuka. Jurusan saya S1 PG PAUD. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang dampak kekerasan pada anak. Dalam kehidupan globalisasi ini, banyak sekali kita jumpai penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya berdampak pada kekerasan anak, yang akhirnya anak menjadi korban. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan terpusat pada perilaku kekerasan yang mengakibatkan adanya kerusakan atau cedera secara fisik, baik dirinya maupun barang miliknya. Definisi tersebut sangat terbatas sehingga kita perlu mencari definisi lain yang dapat membantu kita untuk melihat kekerasan secara lengkap. Bidang hukum mungkin dapat memberikan informasi mengenai pengertian kekerasan. Bidang hukum Indonesia belum memiliki definisi mengenai kekerasan pada anak secara khusus. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, kita ketahui bahwa kekerasan pada perempuan dan anak seringkali terjadi pada ruang lingkup keluarga, kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Kekerasan pada perempuan dan anak seringkali terjadi pada ruang lingkup keluarga, sehingga perlu kita lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Definisi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang PKDRT serupa dengan definisi kekerasan pada anak dalam CAPTA. Hanya saja, subjek dalam Undang-Undang PKDRT tidak hanya anak, bahkan pada Undang-Undang PKDRT definisi kekerasan lebih lengkap karena terdapat juga penjelasan mengenai ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan seseorang. Pada modul ini kita menggunakan definisi yang dikemukakan pada Undang-Undang PKDRT sebagai definisi kekerasan pada anak. Akan tetapi subjek yang menjadi perhatian kita hanya terpusat pada anak. Definisi anak pada modul ini akan menggunakan definisi anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak atau Undang-Undang PA. Berdasarkan Undang-Undang PA, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam kehidupan, berbagai jenis kekerasan pada anak, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik harus disertai oleh indikator fisik luka, cedera, atau memar yang dihadapi oleh anak. Anak akan berusaha menutupi kekerasan yang dialaminya dengan berbohong atau menggunakan pakaian yang menutupi lukanya. Kekerasan emosional pada anak usia dini akan berakibat pada hilangnya kelekatan pada orang tua dan keterlambatan bicara. Anak yang mengalami kekerasan emosional akan memiliki konsep diri yang negatif dan menolak untuk berinteraksi dengan orang lain karena cemas akan disakiti oleh orang lain. Kekerasan seksual memiliki akibat yang sangat beragam. Beberapa anak cemas terhadap topik seksual dan menghindari interaksi dengan orang dewasa. Sementara beberapa anak lainnya akan terokupasi pada topik seksual dan mencoba membicarakan topik tersebut secara terus-menerus. Anak yang mengalami penetrasi pada vagina atau anus akan mengalami rasa sakit sehingga menampilkan perilaku yang canggung. Pengabaian pada yang termasuk dari kekerasan pengabaian adalah pada anak berakibat pada kesan kotor, tidak terawat, dan tidak sehat pada anak.
Anak yang diabaikan akan mencoba mencari perhatian dari pihak lainnya, seperti guru dan orang asing. Anak yang harus merawat adik-adiknya terlihat dari kesan terlalu dewasa dengan merawat anak lain yang lebih kecil dan tidak memusatkan perhatiannya pada pendidikan. Dampak kekerasan pada penyintas anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Penanganan kekerasan pada anak tersebut dapat kita tangani dengan 3 area, yaitu penanganan hukum, penanganan medis, dan penanganan psikologis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memusatkan perhatian pada pengertian mengenai kekerasan dan hak korban kekerasan seksual, termasuk di dalamnya anak. Deskripsi detail tentang perlindungan dan pelayanan yang layak diterima oleh anak dijelaskan dengan lebih detail pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2009 dan Nomor 01 Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membantu kita untuk memahami definisi anak dan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membantu kita untuk memahami bagaimana sistem peradilan yang melibatkan anak berjalan. Anak penyintas kekerasan biasanya akan melalui tahap ini saat proses hukum yang demikian penjelasan saya mengenai kekerasan pada anak, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.